Kalian pernah sadar nggak sih, dulu sebelum zaman HP dan game online, ada satu mainan kecil yang bisa bikin mall penuh sesak sama anak-anak. Padahal kalau dipikir-pikir, ini cuma mobil-mobilan plastik biasa yang bahkan nggak ada remote-nya sama sekali. Mobil ini cuma bisa jalan sendiri di dalam lintasan khusus, nggak bisa dikendalikan, nggak bisa dibelokkan. Tapi anehnya, mainan sederhana ini bisa bikin anak se-Indonesia kecanduan sampai emosian kalau kalah. Saking populernya waktu itu, area mainnya hampir nggak pernah sepi. Tapi kok bisa ya mainan sekecil itu punya pengaruh segede itu? Terus kenapa mainan ini sempat hilang dan sekarang malah muncul lagi? Ya udah, tanpa berlama-lama, mari kita bahas sejarah Mini 4WD di Indonesia. Jadi gini, Mini 4WD itu pertama kali muncul dari perusahaan Jepang namanya Tamiya di awal tahun 80-an. Mainan ini berupa mobil kecil berbahan plastik yang digerakkan oleh motor listrik atau dinamo dan menggunakan dua baterai 2A. Nah, bedanya sama mobil remote control atau RC, Mini 4WD ini nggak ada alat bantu buat nyetirnya sama sekali. Dia beneran dirancang cuma buat jalan sendiri, ngikutin lintasan khusus yang udah disesuaikan. Konsep ini sebenarnya bikin balapan jadi jauh lebih gampang karena kita nggak perlu repot lagi belok-belokin mobilnya. Tugas kita cuma satu, yaitu mastiin mobilnya dirakit dengan benar supaya jalannya tetap stabil. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana ceritanya mobil kecil ini bisa sampai ke Indonesia? Jadi Mini 4WD ini mulai masuk ke kita itu sekitar akhir tahun 80-an sampai awal 90-an. Awalnya mainan ini cuma ada di toko-toko mainan di mall besar. Tapi jujur aja, waktu itu orang-orang cuma ngeliat ini sebagai mobil rakitan biasa yang keren buat dipajang. Keadaan mulai berubah drastis pas ada film kartun atau anime Jepang judulnya Desion Kuro yang tayang di TV nasional. Di film itu, tokoh utamanya yang bernama Yonkuro Hinomaru punya mobil bernama Emperor yang kenceng banget. Gara-gara film itulah Mini 4WD langsung jadi tren besar. Tiba-tiba semua anak pengen punya mobil yang sama dan seketika toko mainan langsung diserbu anak-anak yang nyari Tamiya. Mini 4WD ini dijual dalam bentuk kit yang harus kita rakit sendiri. Pas dibuka, di dalam kotaknya itu ada bodi mobil, sasis, motor kecil atau dinamo, gear, roda, dan perintilan lainnya. Nah, proses ngerakitnya ini nih yang jadi bagian paling seru. Anak-anak jadi belajar gimana caranya masang gear dengan benar supaya tenaga dari motornya bisa nyampe ke roda. Kalau salah pasang sedikit aja, mobilnya nggak bakalan jalan dengan maksimal. Setelah selesai dirakit, mobilnya tinggal ditaruh di atas lintasan khusus yang ada tikungan, tanjakan, sampai turunannya. Di situ mobilnya bakal langsung melaju sendiri sesuai jalur lintasannya. Dan pemenangnya ditentukan dari siapa yang paling cepat nyelesain putaran tanpa keluar lintasan. Jadi kalau mobilnya sampai terlempar keluar atau kelontang, ya otomatis dianggap kalah. Popularitas Mini 4WD ini makin kuat karena pengaruh anime di TV Indonesia. Kalau sebelumnya kita bahas anime Desion Kuro yang ngenalin mainannya, setelah itu muncul lagi serial anime kayak Let's and Go yang bikin tren ini makin meledak. Karena anime-anime itu ditonton hampir semua anak Indonesia, imajinasi mereka jadi makin luas. Di cerita animenya kita bisa lihat gimana karakter utama ngerakit mobil, ganti suku cadang, sampai ikut kompetisi besar. Hal-hal ini bikin anak-anak makin keracunan karena mereka nggak lagi ngelihat mobil plastik ini cuma sebagai pajangan, tapi sebagai alat balap yang serius. Akhirnya karakter-karakter di televisi itu jadi patokan utama. Kalau karakter favorit mereka pakai model mobil tertentu, ya model itulah yang bakal langsung diincar di toko mainan. Bukan cuma modelnya aja yang ditiru, tapi cara main dan semangat kompetisinya juga ikut ke bawah.
Kombinasi antara mainan fisik dan tayangan TV inilah yang bikin hobinya nyebar cepet banget kemana-mana. Setelah era 90-an sampai 2000-an berakhir, tren Mini 4WD ini sempat menurun. Tapi uniknya permainan ini nggak bener-bener hilang gitu aja. Di beberapa kota kayak Surabaya dan Kediri misalnya, komunitasnya malah tetap aktif dan rajin ngadain sesi latihan sampai lomba rutin. Nah, karena penggemarnya sekarang didominasi orang dewasa yang dulu pernah main pas kecil, komunitas-komunitas ini punya lintasan sendiri yang jauh lebih terorganisir, lengkap dengan jadwal lomba sampai aturan teknisnya. Kegiatan ini pun jadi ruang buat berkumpul dan saling berbagi trik settingan, karena di hobi ini punya mobil mahal aja nggak ngejamin bakal menang kalau kita nggak tahu cara ngulik mesinnya dengan benar. Makanya sekarang Mini 4WD itu udah jadi hobi serius yang dikelola rapi banget sama komunitasnya. Pas pandemi COVID-19 kemarin, banyak orang harus diem di rumah karena aktivitas luar ruangan serba dibatesin. Nah, karena banyak waktu luang itulah minat sama hobi lama akhirnya muncul lagi, termasuk main Mini 4WD ini. Laporan dari beberapa toko hobi bahkan nunjukin kalau permintaan unit Tamiya ini naik drastis selama pandemi. Banyak yang akhirnya mulai serius lagi ngulik settingan dan ikut komunitas, bukan cuma sekedar beli buat koleksi. Efeknya komunitas yang tadinya mulai sepi kini jadi rame lagi. Saking ramenya, pas pembatasan mulai longgar, lomba-lomba pun langsung diadain lagi dengan peserta yang makin beragam, mulai dari anak-anak sampai bapak-bapak. Kebangkitan ini sebenarnya didorong sama dua hal. Pertama, karena faktor nostalgia, dan kedua, karena ngerakit mobil ini butuh fokus yang terstruktur, jadi pas banget buat ngilangin bosen. Makanya, biarpun gak seheboh puncaknya di tahun 90-an sampai 2000-an, Mini 4WD sekarang kembali populer dan makin banyak diminati lagi sama orang-orang. Nah, pertanyaannya, kenapa sih Mini 4WD bisa bikin orang sampai lupa waktu dan terikat banget sama mobilnya? Jawabannya ada pada rasa penasaran pas kita nyari setelan yang pas. Masalahnya, modifikasi yang kita lakuin itu nggak ngejamin mobilnya bakal langsung kenceng pas ditaruh di lintasan. Kadang mobilnya malah terbang keluar atau malah pelan banget. Dan hal itulah yang bikin kita pengen terus bongkar pasang lagi biar hasilnya lebih bagus. Proses nyoba berkali-kali inilah yang bikin kita betah ngutak-ngatik berjam-jam tanpa kerasa. Terus ada juga faktor kebanggaan. Pas mobilnya yang kita rakit dan modifikasi sendiri itu akhirnya menang, rasanya beda banget sama beli mainan yang udah jadi karena ada ikatan emosional di situ. Makanya setiap kekalahan bikin kita pengen nyoba lagi, dan setiap kemenangan justru bikin kita semangat buat menang terus. Gabungan antara usaha yang gak instan sama rasa kompetisi inilah yang bikin Mini 4WD punya tempat khusus di hati penggemarnya. Inilah yang bikin setiap orang yang main Mini 4WD merasa punya hubungan personal sama mobil yang dia rakit sendiri. Bagi yang tumbuh di era 80-an, 90-an, sampai 2000-an, Mini 4WD itu bukan cuma soal mobil kecil, tapi juga soal kenangan masa sekolah, nabung uang jajan, dan serunya balapan bareng teman-teman. Rasa kebersamaan itulah yang bikin hobi ini jadi berkesan dan terus diingat sampai sekarang tanpa harus selalu jadi tren besar lagi. Walaupun sekarang udah nggak seramai dulu, hobi ini tetap hidup lewat komunitas dan nostalgia yang nggak ada matinya. Itulah mengapa perjalanan Mini 4WD di Indonesia ini terasa begitu spesial buat penggemarnya. Jika kalian tertarik dengan video seperti ini dan ingin tahu kenapa flash disk sering dianggap berbahaya di sekolah, kalian bisa klik thumbnail yang muncul di layar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, dan sampai jumpa beberapa saat lagi.